disuruh bangun nisfahu, ya, nisfahu, ya, nisfahu, ya, nisfahu, yakni separohnya atau setengahnya, artinya setengah malam. Kita disuruh bangun malam itu setengahnya. Setengah malam, ya. Nisfahu awingkus minhu, atau ya awingkus, ya, awingkus, ya, minhu, awingkus minhu, atau sekurang, ya, setengahnya atau kurangi. Awingkus minhu kolila, ya, awingkus minhu kolila, ya. Nah, ini yang ketiga, ya, sehingga bangun malam itu setengahnya nisfahu awingkus minhu kolila, ya. Nah, sekarang masalah malam. Ukuran malam itu sebenarnya kalau sekarang kira-kira jam berapa? Sebab nanti ada pengertian kalau yang namanya malam itu ya hanya sampai jam 12, ya. Jam 12 malam atau 24. Nanti selepas itu, ya, sudah disebut dini hari. Misalnya jam 1, jam 2, jam 3, jam 4, ya. Itu namanya kan jam 01, 02, 03, 04. Itu sudah bukan malam, tapi itu dini hari. Sehingga praktis kalau setengah malam, mulainya kapan? Ya, malam itu mulainya adalah, ada yang mengatakan dari ila ghosakil laili, ya. Sehingga dari tergelincirnya apa? Dari datangnya malam, itu kira-kira ya jam 6 maghrib lah, ya. Kalau maghrib katakanlah jam 6, ya. Kemudian 7, 8, 9, 10, 11, 12, hanya 6 jam malam itu. Sehingga kalau dihitung dari jam 6, setengah malam itu berarti hanya 3 jam. Berarti 7, 8, 9, suruh bangun jam 9. Ya. Tetapi kalau itu pengertian malam itu hanya sampai jam 12 malam. Tetapi itu adalah batasan malam menurut kalender atau tahun Syamsiah, ya. Tahun Syamsiah itu memang nanti mulai jam 6. Tetapi kalau kita mengambil nanti kalender yang Komariah berdasar hitungan tahun Komariah, ya, kalender berdasarkan peredaran bulan bukan matahari, maka malam itu ya sejak maghrib, ya, terbenamnya matahari sampai terbitnya fajar, ya. Ya kira-kira jam 6, ya, jam 6 atau jam 18 sampai jam 4 pagi itu masih malam. Berarti berapa jam itu? Coba. Misalnya dari jam 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2, 3, 4. Ya kira-kira 10, ya. 10 atau bisa juga 12 jam malam. Nah, kalau yang kita hitung itu dari jam 6 kemudian sampai jam 4, 10 jam, maka setengahnya kan 5 jam. Berarti jam 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ya, kira-kira jam 11. Nisfahu. Bangunlah kalian jam 11 malam. Ya. Atau bolehlah jam 12 kalau kita bulatkan jam 12. Kalau kita anggap semalam itu 12 jam, kemudian siang 12 jam. Nah, itu kalau menurut hitungan kalender Komariah. Ya, jadi siang 12 jam, malam 12 jam. Nah, kalau yang
kalender Komariah disuruh bangun setengahnya itu berarti jam 12 malam. Nisfahu, bangun. Awingkus minhu, atau kurangi. Kurangi dari setengah malam. Kira-kira berapa? Ya sepertiganya. Ya kira-kira kalau kurang dari setengah, misalnya sepertiganya, berarti hanya 3 jam ya. 7, 8, 9. Boleh jam 9. Ya. Awingkus minhu kolila. Auzid. Nah, auzid ngalaihi, atau lebihkan ya. Auzid ngalaihi ya, atau boleh lebihkan ya. Lebihkan dari sepertiga, berarti kira-kira berapa? 2/3 malam ya. Auzid ngalaihi. Nah ini auzid ngalaihi, sehingga kalau auzid lebih dari sepertiga ya kira-kira 2/3 malam. Berarti kira-kira jam berapa? Kira-kira ya jam 11 ya, atau setengah 11 atau jam 10. Jadi konkretnya perintah bangun malam itu yang pertama kita bangun jam 24 ya, atau jam 12 malam ya. Atau yang kedua jam 9, boleh 9 ya. Atau yang ketiga kita bangun kira-kira jam, kalau 09 berarti 21 ya, 21. Atau bangun jam 22:30 lah katakanlah. Nah, sehingga bangun malam itu ya jam 12 atau jam 9 atau jam ya 10 lah, boleh 10 malam. Nah, malam. Nah ini perintah bangun, kapan bangunnya? Bangun malam, setengah malam, atau sepertiga malam, atau 2/3 malam itu adalah untuk apa? Warotilil Quran. Untuk ratil Quran. Ingat, ini perintah kumilail, bangun malam. Yang pertama kali. Bangun malam itu pada awalnya adalah untuk ratilil Quran. Tartila. Ya. Apa ratilil Quran? Ya membaca Al-Quran, mempelajari Al-Quran. Tartila, setartil-tartilnya, semantap-mantapnya. Ya. Jadi jelas ini ya, perintah bangun malam itu pada awalnya bukan untuk sholat, tetapi untuk ratilil Quran, tartila. Ya. Dan ingat, ini nanti yang dilakukan oleh Nabi Muhammad ya, beserta para sahabatnya selama 10 tahun. Bangun malam ya, untuk apa? Ratil Al-Quran. Yaitu membaca, mempelajari, menstudi Al-Quran tartila. Semantap-mantapnya, setartil-tartilnya. Sekarang diartikan membaca Al-Quran dengan perlahan-lahan, ada perlahan-lahan. Masalah bahasa silahkan. Cuma nanti dalam terjemah sekarang kumilail itu dalam kurung adalah bangun malam untuk sholat itu ya. Coba dalam terjemah sekarang itu dalam kurung untuk sholat. Padahal ingat, ini surat turun yang ketiga, masih periode Makkiyah. Tadi saya jelaskan bahwa pertama kali kan surat Al-Alaq, ya, kemudian surat Al-Qalam yang kedua, ini yang ketiga. Ya. Dan ini jauh sebelum turun perintah sholat. Ya. Perintah sholat itu nanti turun adalah tahun ke-11. Ya. Artinya 10 tahun kemudian, setelah ada perintah ratil Quran bangun malam selama 10 tahun, sehingga 10 tahun ini Nabi dan para sahabat terus mengkaji Al-Quran. Quran yang turun pelajari selama 10 tahun,
ini sudah hampir 2/3 Al-Quran turun. Sehingga masyarakat Mekah yang semula tidak mau, ya, tidak mau dengan mengikuti ajaran Allah yang dibawa Nabi Muhammad ini, tetapi nanti para sahabat yang sudah mempelajari Al-Quran, setiap malam bangun malam ini, kemudian terbentuklah pandangan hidup, terbentuklah keyakinan hidupnya. Sehingga secara imajiner selama 10 tahun itu menyaksikan benar. Demikian kalau hidup menurut Al-Quran, yaitu menurut ajaran Allah, saya sudah menyaksikan secara ilmu benar-benar bisa menjamin kehidupan yang baik di dunia maupun di akhirat. Sehingga 10 tahun bangun malam ini para sahabat, para mukmin, ya, menyaksikan benar ajaran Allah itu yang benar-benar mampu menggerakkan kehidupan ini ke arah kehidupan yang paling baik, ya. Menyaksikan secara ilmu Al-Quran. Nah, maka sebenarnya itulah, ya, bangun malam ini adalah dalam rangka untuk merajut, merangkum, dan untuk memastikan keyakinan, kesaksian ajaran Allah. Nah, dan itulah nanti syahadah kesaksian ini benar-benar para sahabat sudah menyaksikan ini secara ilmiah. Ajaran Allah ini benar-benar mampu menjamin kehidupan yang bahagia, Shiratal Mustaqim, sistem kehidupan yang lurus. Nah, itu jadi bangun malam itu awalnya sekali lagi bukan untuk melaksanakan sholat, ya. Ini perintah jauh sebelum perintah sholat itu ada. Nah, jadi kesimpulannya, ya, bangun malam itu, ya, adalah untuk mempelajari Al-Quran. Ya, kalau kita setelah itu nanti baru ada perintah sholat, dan setelah itu baru nanti para sahabat dan Nabi melaksanakan sholat. Ini prosedurnya seperti itu. Ya. Itulah nanti yang dalam hadis disebut sholu kama ro'aitumuni usolli. Sholatlah kalian sebagaimana kalian melihatku sholat. Apa melihat dalam hal apa? Bukan melihat dengan mata kepala, geraknya seperti itu, kaifiatnya, bukan. Kalau itu yang dimaksud, yang bisa melihat hanyalah sahabat-sahabat yang terdekat. Tetapi kalau yang dimaksud melihat ini prosedurnya, maka umat Islam sekarang pun bisa melihat. Tentu saja melihatnya adalah dengan ilmu yang sudah didokumentasikan menjadi Al-Quran. Nah, itulah. Jadi sekali lagi dengan kajian ini mudah-mudahan kita semakin rajin bangun malam, tetapi untuk meratil Al-Quran. Bagaimana dengan sholat? Nah, itu akan kita bahas di kemudian hari, ya. Tapi yang jelas inilah yang dimaksud nanti syahadah. Maka insya Allah karena bangun malam kita itu bukan untuk mengkaji Al-Quran, maka seakan-akan syahadah, ya, syahadah sebagai rukun Islam, katakanlah sekarang ini terabaikan. Maka untuk kajian yang akan datang nanti akan kita bahas syahadah yang terabaikan. Kalau tidak bisa dikatakan hilang, ya. Saya demikian, ya, saudara-saudara. Untuk kajian kali ini, Qumil Lail untuk apa? Jawabnya, awalnya Qumil Lail itu adalah untuk ratilil Quran, untuk mengkaji Al-Quran. Sekian, ada kurang lebihnya, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.